Dunia lain setelah kematian, sebuah alam yang hanya bisa dirasakan oleh orang mati. 7 neraka disiapkan bagi orang-orang berdosa. Hanya dia yang berhati murni yang bisa melewati semuanya. Sebuah insiden kebakaran di sebuah gedung pencakar langit menjadi awal yang menegangkan untuk mengenalkan seorang pemadam kebakaran dalam melakukan aksi heroiknya menyelamatkan seorang anak kecil. Namun takdir mengharuskannya jatuh dari tempat setinggi itu. Alhasil anak yang dia tolong selamat. Terlihat senyuman indah di wajahnya, merasa puas telah melakukan tugasnya dengan baik. Dia pun menghampiri sang anak, namun tidak ada respon sama sekali dari anak itu, juga keluarganya, bahkan orang-orang di sekitarnya. Dan juga ada suara aneh memanggil-manggil namanya. Yaps, nama orang ini adalah Ja-hung dari marga Kim, Kim Ja-hung. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, Ja-hung melihat 2 orang, cewek imut dan cowok cakep. Saat menegur mereka berdua karena berada di posisi yang berbahaya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan orang-orang yang histeris memanggil namanya. Ternyata orang-orang itu meneriaki jasadnya, dan akhirnya dia tahu kalau dia sudah mati. Gak heran jika orang-orang sekitar sudah tidak dapat mendengarnya lagi. 2 orang itu langsung menghampirinya dan mereka pun mengenalkan diri kepada Ja-hung, Lee Duk-chun dan Hewon Mek. 2 orang utusan akhirat yang akan menjadi pelindung dan juga pengantar arwah Ja-hung hingga ke akhirat nanti, dimana di sana Ja-hung akan melewati 7 neraka dalam kurun waktu 49 hari hingga dia bisa dikatakan lolos dan akan bereinkarnasi atau dihidupkan kembali ke dunia dengan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. 7 neraka itu disesuaikan dengan dosa yang pernah dilakukan oleh manusia semasa hidup di dunia, yaitu pengkhianatan, kekerasan, kekeluargaan, pembunuhan, kemalasan, kebodohan, dan ketidakadilan. Jika tidak pernah melakukan 7 dosa seperti itu, maka dia akan melewati neraka dengan mudah, bahkan tanpa melewatinya sama sekali, dan langsung bisa menuju ke tempat terakhir. Kertas kematian yang dipegang oleh Duk-chun menunjukkan bahwa Ja-hung ini ternyata adalah arwah mulia yang mati dengan cara terhormat, di mana Ja-hung ini adalah satu di antara arwah yang mendapatkan predikat paling baik selama 400 tahun terakhir. Lah, kok mereka bisa tahu sampai selama itu? Usut punya usut, ternyata kedua pelindung itu sudah menjalani pekerjaan menjadi pelindung arwah sudah hampir selama 1000 tahun. Dan ada satu lagi pelindung yang tugasnya melihat keadaan rumah duka si arwah. Ini dia orangnya, namanya adalah Gang Lim, dan dia ini adalah kapten dari kedua pelindung itu. Dia sedang mengawasi bagaimana keluarga arwah saat ditinggal mati, di mana di sana sudah ada ibu dari Ja-hung dan seorang laki-laki yang tak lain adalah adik dari Ja-hung. Dalam penjelasan panjang lebar dari Hewon Mek dan Duk-chun hampir membuat Ja-hung gak percaya. Sedihnya lagi, dia harus meninggalkan ibunya dengan sejuta penyesalan. Gak ingin dia mati sebelum memberikan sesuatu kepada sang ibu tercinta. Namun nasi sudah menjadi bubur. Mati memang tidak bisa diprediksi kapan akan datang. Dan sesuai dengan hukum akhirat pasal 3 ayat 1 bahwa orang yang sudah mati tidak bisa berkelana di dunia orang hidup dan tak ada waktu untuk mengucapkan perpisahan. Kemudian Ja-hung diseret ke sebuah portal. Dalam posisi itu, dia masih saja ingin mengucapkan salam perpisahan kepada ibunya. Namun sekali lagi, nasi sudah menjadi bubur, sudah nggak ada lagi yang bisa diperbuat. Di sebuah tempat di alam lain yang disebut gerbang akhirat, banyak arwah yang akan digiring masuk ke dalamnya bersama dengan para pelindung masing-masing, termasuk Ja-hung bersama 2 pelindungnya. Dan akhirnya Gang Lim, sang kapten, hadir juga untuk mengikuti persidangan Ja-hung. Ya emang harus hadir lah, kan dia ini yang akan membantu dan membela Ja-hung nanti saat dia disidang. Ja-hung adalah arwah ke-48 yang akan mereka bantu untuk reinkarnasi, dimana jika dia berhasil direinkarnasi maka genap 48 arwah. Dan akhirnya akan kurang satu lagi arwah yang harus mereka bantu hingga mereka bertiga akan mendapatkan hak untuk reinkarnasi juga. Saat kertas arwah dimasukkan untuk membuka gerbang, ternyata memang menunjukkan bahwa Ja-hung ini adalah arwah mulia.
Saat masuk pertama kali malah mengejutkan Hyeonmek karena ternyata mereka harus singgah dulu di neraka yang disebut neraka pembunuhan. Artinya masih ada dosa yang berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Jahung. Padahal Hyeonmek menyangka sudah akan langsung ke tempat terakhir. Diketahui yang menentukan seorang arwah akan melewati neraka yang mana dulu adalah Raja Neraka yang kebetulan akan menunggu mereka di neraka kekeluargaan. Namanya adalah Raja Yomra. Di sini Jahung juga merasa heran kenapa dia dianggap melakukan pembunuhan, padahal dia sama sekali nggak pernah melakukan hal kejam seperti itu. Akhirnya setelah Gang Lim datang, saat itulah Dokchun menggunakan kekuatannya untuk memindai Jahung agar mengetahui apakah dia pernah melakukan pembunuhan atau tidak semasa hidupnya di dunia. Ternyata dia dianggap melakukan pembunuhan terhadap teman satu profesinya, yaitu saat dia meninggalkannya dalam sebuah insiden kebakaran di mana temannya itu terjebak dalam bongkahan bangunan dan gak bisa beranjak sedikit pun. Tapi Jahung malah meninggalkannya meski masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Dan hal itulah yang membuat temannya itu meninggal dunia. Nah, tiba-tiba tempat Jahung berdiri berubah menjadi semacam lingkaran yang dikelilingi oleh larva panas, di mana banyak orang yang tersiksa dalam leburan panasnya cairan super duper panas itu. Bahkan banyak yang ingin naik ke permukaan. Saat itu Jahung malah berusaha menolong salah seorang yang ada di sana hingga membuat sang penguasa neraka pembunuhan murka kepadanya. Di depannya ada dua orang yang bertugas sebagai penuntut arwah yang akan menjalani persidangan. Pokoknya mereka berdua ini sebisa mungkin berusaha untuk membuat arwah yang mereka sidang masuk neraka. Kita akan menyebut mereka berdua ini sebagai jaksa penuntut umum versi alam akhirat. Jaksa ini memang agak sedikit konyol dan bikin jengkel. Salah satu dari dua jaksa itu lebih konyol lagi karena menuntut Jahung dengan vonis hukuman 50 tahun di neraka ini dengan tuduhan pembunuhan secara tidak langsung. Tapi untungnya itu cuma kesalahan saja karena ternyata vonis sebenarnya hanyalah 5 tahun siksa neraka. Dan inilah saatnya Gang Lim sang pelindung akan melakukan pembelaan atas Jahung. Dia mulai dengan menanyakan kata-kata terakhir dari temannya itu. Dan ternyata teman Jahung memang menyuruhnya untuk menolong orang lain terlebih dahulu yang masih selamat dalam insiden kebakaran itu. Baru setelah itu dia menyelamatkan temannya. Namun yang terjadi setelahnya adalah Jahung gak bisa lagi masuk ke dalam karena tempat itu sudah runtuh hingga temannya gak bisa lagi terselamatkan. Selain itu, Dokchun memperlihatkan sebuah gambaran melalui cermin yang disebut dengan cermin karma, yaitu perbuatan Jahung yang sudah dipindai olehnya, di mana di sana memperlihatkan Jahung yang menolong banyak orang meski mengorbankan satu nyawa temannya yang akhirnya mati meninggalkan seorang anak gadis. Pertimbangan itu akhirnya membuat penjaga neraka pembunuhan membuat keputusan agar tuduhan pembunuhan tak langsung kepada Jahung ditolak dan akhirnya Jahung dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu, mereka berempat akan menghadapi neraka kemalasan, yaitu neraka yang akan menghukum arwah yang semasa hidupnya selalu malas untuk bekerja dan malas untuk melakukan hal bermanfaat lainnya. Dokchun yang dari tadi memindai perbuatan Jahung yang berkaitan dengan kemalasan tersenyum bahagia karena Jahung ternyata tidak pernah malas dalam hidupnya. Dia seorang pekerja keras. Oleh karena itu, dia hanya perlu mengatakan kepada penjaga neraka kemalasan bahwa hidupnya saat di dunia sangat melas dan berat. Di sini terjadi sedikit perdebatan antara Jahung dan ketiga pelindung itu, di mana Jahung merasa tidak harus reinkarnasi. Akhirnya mereka bertiga mengatakan bahwa reinkarnasi tidaknya seorang arwah itu diatur oleh keputusan akhirat. Bahkan Dokchun keceplosan mengatakan bahwa dia dan dua pelindung lainnya melakukan semua ini sudah hampir 1000 tahun, di mana mereka bertiga yang melakukan kesepakatan dengan Raja Yomra harus bisa mereinkarnasikan 49 arwah dalam 1000 tahun, yang mana setiap satu arwah harus mereka bantu reinkarnasi dalam kurun waktu 49 hari dari awal masuknya ke gerbang neraka. Namun gak semudah itu mencari arwah mulia. Selama ini mereka sudah sering gagal karena gak semua arwah itu adalah arwah mulia. Jahung ini adalah arwah ke-48 yang akan mereka bantu untuk reinkarnasi dalam 49 hari melewati 7 persidangan di 7 neraka yang berbeda. Hanya satu pesan Gang Lim kepada Jahung dalam persidangan kali ini, yaitu tidak perlu berbicara dengan penjaga neraka kemalasan. Setelah perjalanan yang sedikit berat karena harus diganggu oleh ikan-ikan aneh di danau ini, akhirnya mereka sampai di persidangan neraka kemalasan.
Di sini Dokchun yang membacakan pembelaan atas Jahung dengan narasi yang cukup unik, di mana dia menceritakan tentang kehidupan Jahung yang suka menolong dan pekerja keras bersamaan dengan ditampilkannya kehidupan Jahung lewat cermin karma. Melihat kisah melas kehidupan Jahung, penguasa neraka kemalasan langsung memberikan apresiasi kepada Jahung. Bahkan dia malah ingin membuat patung Jahung sebagai tanda kehebatannya dalam mengarungi hidup yang penuh dedikasi. Hingga pada saat dia bertanya kepada Jahung apa yang membuatnya mempunyai semangat hidup yang tinggi seperti itu, bahkan sampai kucing saja dia selamatkan, barulah terjadi hal yang gawat, di mana Jahung malah menjawab semua yang dia lakukan hanyalah untuk uang. Ya, langsung berubah dari ekspresi sang penjaga neraka kemalasan. Padahal sebentar lagi Jahung bisa lolos dari neraka ini dengan santuy. Malah jadinya gini, sang penjaga menjadi murka karena Jahung telah menuhankan uang. Saat Jahung akan dilempar bersama para pendosa yang lain, di mana mereka semua dilindas gilingan raksasa, di danau pun mereka semua dilahap oleh ikan-ikan aneh yang lebih ganas daripada ikan terganas yang ada di dunia. Tanpa pikir panjang, Gang Lim terjun ke danau diikuti oleh Hewon Mek. Dan sekali lagi dia melakukan pembelaan atas Jahung, di mana ternyata Jahung meskipun melakukan semua itu memang demi uang, tapi uang itu akan dia gunakan untuk biaya hidup ibunya dan biaya sekolah adiknya agar mereka hidup lebih layak lagi. Tiap hari banting tulang hingga hampir nggak pernah ada waktu untuk beristirahat hanya demi keluarga tercinta. Akhirnya mendengar alasan dibalik itu semua, sang penjaga neraka kemalasan pun lagi-lagi kembali berlinang air mata. Karena ternyata Jahung benar-benar orang yang baik dan pekerja keras demi menghidupi keluarga miskinnya. Jahung pun lolos dari neraka kemalasan. Selanjutnya mereka akan menuju neraka kebohongan dengan melewati hutan pedang yang tajamnya setajam silet. Di sini Gang Lim marah kepada Jahung karena dia nggak nurut. Disuruh nggak usah jawab saat ditanya penjaga neraka kemalasan sebelumnya, malah jawab hingga mengalami kesulitan. Meski akhirnya dia tetap lolos, tapi hal itu membuat Gang Lim harus memberinya pelajaran dengan diikat di pohon yang ada di hutan pedang itu sebagai pelajaran bagi Jahung. Kemudian saat dilepaskan oleh Hewon Mek, barulah dia sedikit lega karena ternyata selain reinkarnasi yang memang tidak diinginkan oleh Jahung, ternyata dia nantinya juga bisa bertemu dengan orang terdekatnya melalui mimpi sebelum melakukan reinkarnasi yang diistilahkan dengan kunjungan mimpi. Akhirnya Jahung yang awalnya nggak ada gairah sama sekali dalam mengikuti persidangan neraka menjadi lebih bersemangat lagi karena dia akhirnya bisa menemui ibunya walaupun hanya dalam mimpi. Bahkan sangat bersemangat hingga malah dia yang berada di depan mengajak para pelindung itu untuk secepatnya berangkat naik sebuah perahu menuju neraka selanjutnya. Perjalanan yang dirasa sudah tidak ada kendala lagi ini ternyata malah terjadi sebuah sesuatu yang lebih gawat lagi dari sebelumnya. Waktu tiba-tiba bergerak sangat cepat dari biasanya. Dan yang paling gawat lagi, di hutan itu mulai bermunculan iblis neraka yang akan menerjang mereka semua. Ternyata semua kejadian itu adalah gara-gara terjadi sesuatu yang berkaitan dengan salah satu keluarga Jahung, yaitu adik Jahung yang disinyalir menjadi arwah penasaran penuh dendam hingga mengakibatkan perjalanan reinkarnasi sang kakak harus terhalang rintangan ini. Padahal udah tinggal beberapa neraka lagi. Gang Lim dan Hewon Mek terpaksa harus menghadapi para iblis itu. Setelah situasi menjadi lebih tenang dan sedikit terkendali, mata Jahung ditutup supaya nggak tegang. Dan sekarang dengan situasi seperti ini, Gang Lim akan pergi ke dunia orang hidup untuk menyelidiki sekaligus menangkap arwah gentayangan yang disinyalir adalah saudara kandung dari Jahung. Sementara persidangan dipasrahkan kepada Dokchun dan Hewon Mek. Kemudian akhirnya Gang Lim berada di dunia orang hidup. Pertama, dia pergi ke tempat di mana Jahung dulu bekerja sebagai pemadam kebakaran. Di sana, dia menemukan berkas yang menyatakan bahwa barang-barang Jahung sudah dibawa oleh adiknya yang bernama Suhong. Lalu, untuk mendapatkan detail kronologinya, Gang Lim melakukan transdimensi dan melihat kejadian di masa lalu saat Suhong mengambil barang-barang kakaknya yang tak lain adalah Jahung bersama dengan ibunya. Ini dia orang yang bernama Suhong dan ibunya yang ternyata tunawicara alias bisu, di mana dia memegang erat tanaman milik mendiang anaknya. Setelah itu Gang Lim menuju ke kediaman keluarga Kim. Di sana dia menemukan tanaman yang dibawa oleh ibu Jahung dan kembali melakukan transdimensi untuk melihat kejadian sebelumnya.
Dia melihat ibu Jahung dan adiknya yang bernama Suhong sedang duduk dengan perasaan marah kepada kakaknya yang meninggal terlebih dahulu. Padahal tinggal 2 minggu lagi dia akan menyelesaikan wamilnya atau wajib militer. Baru setelah itu dia akan menemani ibunya. Tapi sekarang malah membuatnya bingung karena semakin kasihan dengan ibunya yang tinggal seorang diri. Sementara dia harus menjalankan tugasnya. Kemudian saat kembali ke waktu sekarang, Gang Lim heran dan kaget karena ibu Jahung ternyata bisa melihatnya, padahal dia sedang dalam mode tak terlihat. Akhirnya dengan terpaksa dia mengaku sebagai teman dari Jahung yang akan melangsungkan belasungkawa atas kematiannya, dan dia meminta izin kepada sang ibu untuk melakukan salam perpisahan kepada mendiang Jahung. Ternyata arwah adik Jahung yaitu Sungho bersembunyi di antara dupa dekat foto Jahung. Arwah itu langsung kabur dari sana dan terjadilah kejar mengejar antara Gang Lim dan arwah gentayangan Sungho. Anehnya lagi, ada orang tua yang bisa melihat Gang Lim. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga si kakek itu merasa ajalnya sudah dekat karena mengira sudah melihat malaikat maut. Sementara itu, Jahung terus melakukan perjalanan bersama 2 pelindungnya, Dokchun dan Heonmek, yang diintai dan dikelilingi oleh para iblis dari neraka. Untungnya, Raja Neraka datang sambil lalu 2 pengawalnya membantai para iblis itu. Dialah Yomra, raja dari para penjaga neraka. Rajanya raja, intinya inti. Kedatangan sang raja ini gara-gara keanehan yang terjadi di tempat ini, di mana yang katanya arwah mulia kok malah nimbulin masalah. Dari Heonmek, sang raja akhirnya tahu bahwa yang membuat situasi seperti ini adalah adik dari Jahung, dan yang mengatasinya di dunia orang hidup saat ini adalah Gang Lim yang nantinya akan membakar jasad adik dari Jahung dan melenyapkan jiwanya. Mendengar itu, Jahung langsung berlari menuju Raja Yomra karena nggak terima jika adiknya dilenyapkan. Bahkan dia juga malah khawatir ibunya juga dilenyapkan. Dia nggak tahu kalau yang dia marahi adalah makhluk yang paling dihormati di alam kematian ini. Akhirnya dia ditahan oleh Heonmek. Meski dengan keadaan seperti itu, Jahung tetap saja nggak terima dengan apa yang akan dilakukan kepada adiknya. Mau gimana lagi, itu udah keputusan Raja Neraka. Di waktu yang sama, Gang Lim akhirnya berada di barak atau tempat pelatihan kemiliteran yang Suhong tinggali. Di sana, dia hanya mendapatkan beberapa informasi dari beberapa tentara, di mana orang yang dia cari menurut desas-desus yang ada dianggap kabur dari pelatihan wajib militer sejak 3 hari yang lalu, dengan berbagai gibah yang tak berujung dari sudut pandang yang berbeda oleh beberapa tentara. Ada yang bilang Suhong kabur untuk menemui ibunya, ada yang bilang Suhong pergi menemui kakaknya, bahkan ada yang bilang Suhong memang hanya kabur dari barak ini. Akhirnya Gang Lim menggunakan kekuatannya untuk melihat masa lalu, masa di mana masih terlihat Suhong sebagai seorang sersan yang melatih anak buahnya. Sementara di sampingnya ada seorang tentara bernama Won Dong-yeon yang enak saja makan sambil menonton Suhong. Lalu Gang Lim lanjut menerawang masa lalu Suhong yang ternyata selalu respek dan perhatian kepada Dong-yeon yang memiliki fisik yang lemah, tidak seperti tentara yang lain. Setelah itu, di saat sekarang, Gang Lim melihat sebuah pembicaraan antara Dong-yeon dan seorang laki-laki tentara juga atasan dari Dong-yeon yang dikenal dengan Letnan Park. Dong curhat kepada Letnan Park perihal dirinya yang setiap malam gak bisa tidur gara-gara seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Nah, melihat pembicaraan misterius itu, Gang Lim mempunyai inisiatif untuk menyelidikinya lebih dalam lagi dengan menyamar sebagai Letnan Kolonel dan memanggil Letnan Park untuk diinterogasi secara langsung karena Gang Lim yakin bahwa dialah orang yang berada di balik kematian Suhong. Saat dia langsung ditanya oleh Gang Lim di mana dia menguburnya, 김병장 어디에 묻었어? Letnan Park pun langsung diam 1000 bahasa dengan detak jantung yang berdetak sangat kencang bagai genderang yang mau perang. Di waktu yang sama, Dokchun dan Heonmek sudah sampai di neraka kebohongan, di mana mereka berdua kesulitan menghadapi persidangan kali ini tanpa adanya kapten mereka, yaitu Gang Lim. Jahung dituduh telah melakukan kebohongan, telah menulis surat palsu kepada anak dari temannya yang sudah meninggal. Mau nggak mau, Dokchun menghubungi Gang Lim yang sedang mendesak Letnan Park untuk mengakui perbuatannya. Akhirnya Gang Lim pergi dengan membawa catatan terakhir Suhong, yaitu saat mendapatkan tugas untuk jaga malam dengan Won Dong-yeon. Ya, emang gak segampang itu membuat orang mengaku tentang kejahatan yang pernah dilakukan. Padahal desakan Gang Lim langsung mengenai mental Letnan Park. Cuman dia harus segera pergi membantu 2 anak buahnya yang sedang terdesak di persidangan neraka.
Di saat Jahung yang makin terdesak karena lidahnya akan segera dipotong, saat itu juga Gang Lim langsung menghubungi Dokchun dan mengambil alih persidangan dari dunia manusia. Dalam pembelaannya, Gang Lim menyebutkan bahwa semua surat itu tak hanya untuk anak dari temannya, melainkan juga untuk ibunya selama 15 tahun terakhir, di mana Jahung selalu berbohong dalam suratnya agar ibunya merasa bahagia dan tidak menyerah untuk melawan penyakitnya saat itu. Jahung rela berbohong bahwa dia sudah punya istri dan seorang anak, padahal dia masih sendiri dalam sepi, hingga akhirnya ibunya sembuh dari penyakitnya dan menjalani kehidupan normal kembali. Gak ada waktu buat dia memikirkan menikah atau semacamnya, yang ada di benaknya hanyalah bekerja dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ibu dan adiknya. Meskipun para jaksa masih ngeyel dan bersikeras dengan tuduhannya, tapi pada akhirnya penguasa neraka kebohongan melepaskan semua tuduhan atas Jahung, dan dua jaksa konyol dan menjengkelkan itu jadi makin konyol. Setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju neraka selanjutnya dengan melewati hutan pedang lagi. Di sela-sela perjalanannya, Hwon-mek dan Dokchun penasaran kenapa Jahung sangat ingin sekali bertemu dengan ibunya hingga hampir membuat Hwon-mek gila dibuatnya. Akhirnya Jahung menceritakan sedikit masa lalunya, di mana di rumahnya ibu Jahung setiap hari menanak nasi dengan sebuah penanak nasi listrik. Namun seiring berjalannya waktu, sang ibu mengalami pikun hingga seringkali lupa kalau sedang menanak nasi. Hal itu menyebabkan banyak panci jadi gosong yang pada akhirnya diberikan kepada tukang loak di dekat rumahnya yang tak lain adalah seorang kakek dan cucunya. Oleh karena itu, Jahung membeli sebuah penanak nasi yang lebih canggih dan lebih bagus dari sebelumnya untuk diberikan kepada ibunya. Namun ternyata Dokchun mengetahui bahwa yang paling inti yang ingin diberikan kepada ibunya adalah sebuah surat. Surat asli yang menceritakan kehidupan asli Jahung yang jauh berbeda dengan kisahnya di surat-surat sebelumnya. Tak lama kemudian, Gang Lim tiba-tiba muncul di depan mereka dari dunia manusia dan mengatakan bahwa ibu Jahung dalam keadaan sehat walafiat, tapi dia berbohong soal Suhong, adiknya, bahwa dia masih hidup dan bekerja keras di kemiliteran. Mendengar hal itu, Jahung langsung mengekspresikan kebahagiaannya dengan menjauhi mereka semua. Kemudian Gang Lim mengatakan yang sebenarnya kepada Dokchun dan Hwon-mek bahwa ternyata adiknya memang sudah mati dan menjadi arwah penasaran serta penuh dendam. Hal itu membuat Gang Lim akan lebih lama lagi berada di dunia manusia untuk menyelidiki lagi bagaimana Suhong mati dan menemukan mayatnya untuk dibakar. Ternyata kali ini Dokchun spontan dan berani tidak setuju dengan Gang Lim yang sudah berbohong di depan neraka kebohongan kepada Jahung bahwa adiknya masih hidup. Setelah itu Gang Lim melanjutkan penyelidikan dengan kembali ke masa lalu. Tepat 3 hari yang lalu di sebuah pos penjagaan di mana Suhong ditemani oleh salah satu anak buahnya yang tak lain adalah Dongyeon. Malam hari dikala hujan deras, Suhong memberikan nasihat kepada Dongyeon yang kadang suka dijadikan bulan-bulanan teman-temannya agar dia kuat menghadapi cobaan kehidupan yang penuh tipu daya ini. Selain itu, dia juga menyuruhnya agar tidak terlalu sedih dengan kesedihan orang lain, di mana Dongyeon merasa sedih dengan Suhong yang sudah ditinggal mati oleh kakaknya, yaitu Jahung. Meski sebenarnya Suhong juga merasa kehilangan dan sangat sedih sekali. Dan disinilah terjadi hal yang sangat tak terduga saat Suhong memeluk Dongyeon dan menyuruhnya untuk membenarkan cara memegang senjatanya. Saat itu juga Dongyeon tanpa sengaja menembakkan senapannya ke arah Suhong hingga membuatnya sekarat. Dalam keadaan gawat itu, Suhong menyuruh Dongyeon untuk segera menghubungi Letnan Park agar segera datang ke pos penjagaan ini. Setelah Letnan Park datang, dia hampir gak percaya dengan apa yang dilihatnya dan langsung memberikan pertolongan. Namun Suhong sudah gak sadar-sadar. Saat Dongyeon memberitahu kronologi kejadiannya, tanpa diduga Letnan Park malah mengantongi selongsong peluru dan menyuruh Dongyeon untuk segera membersihkan bercak darah dan mayat Suhong. Bahkan dia juga mendoktrin Dongyeon agar tenang dan tidak merasa bersalah supaya tidak menimbulkan kecurigaan kepada para prajurit yang lain. Hal itu terpaksa dilakukan Letnan Park karena bulan depan dia akan dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi, sehingga kejadian ini dianggap sebagai hambatan baginya. Tapi anehnya, ternyata Gang Lim malah melihat jari tangan Suhong masih bergerak, yang artinya dia masih hidup dan bisa diselamatkan. Selain itu, Gang Lim malah seperti teringat sesuatu tentang masa lalunya hingga membuat matanya berkaca-kaca.
Malam itu juga Su-hong dikubur di tengah hutan oleh Letnan Park dan Dong-yeon yang merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya, sehingga membuat Letnan Park makin marah kepadanya. Nah, 3 hari setelahnya, rumor yang beredar di kemiliteran membuat beberapa prajurit tentara mendatangi kediaman Su-hong untuk memberitahu ibunya bahwa sang anak telah kabur dari wajib militer. Hal itu membuat ibunya terkejut dan shock. Sementara itu, Dokchun dan Haewon-mek masih dalam perjalanan menuju neraka selanjutnya, yaitu neraka ketidakadilan melewati lembah es. Tapi Jahung tidak akan disidang di neraka ini karena memang gak ada tuntutan atas dirinya. Tapi meski hanya melewati saja, malah terjadi hal yang mengerikan, yaitu lembahnya runtuh. Dan hal itu ternyata disebabkan arwah gentayangan sang adik yang dikira masih hidup oleh Jahung, hingga membuatnya bingung. Katanya nggak ada masalah dengan keluarganya di dunia manusia, tapi kok masih ada kekacauan di alam baka ini. Akhirnya mereka sesegera mungkin lari dari runtuhnya lembah itu. Dalam perjalanan melewati lembah es itu, Jahung diperlihatkan orang-orang yang disiksa dengan dimasukkan ke dalam kotak es dan akan membeku di sana selama berabad-abad. Itu adalah hukuman bagi yang tidak mau membantu orang lain yang sedang kesulitan. Semakin lama seseorang menyembunyikan kejahatannya, maka hukuman yang lebih keras akan didapat di neraka ini. Sambil menunggu sang kapten yang belum datang-datang, Dokchun malah curhat mengenai dirinya yang selalu merasa iri tiap kali melakukan pekerjaannya sebagai pendamping arwah atau jiwa, di mana semua arwah atau jiwa yang dia dampingi masih mengingat bagaimana mereka mati dan masih mengingat kenangan masa lalunya saat masih berada di dunia. Sementara Dokchun dan juga Haewon-mek tidak pernah sedikit pun mengetahui asal-usul mereka, bagaimana cara mereka mati dan bagaimana kehidupan mereka sebelumnya. Meski sudah dilarang untuk curhat masalah ini kepada Jahung oleh Haewon-mek, Dokchun seakan tak bisa menahan emosinya untuk mengutarakan isi hatinya. Bahkan kenangan tragis pun bisa terasa indah bagi Dokchun seperti tempat yang sekarang mereka lewati. Nah, karena agak jengkel dengan Dokchun yang menggambarkan neraka adalah tempat yang indah jika masih menyimpan kenangan masa lalu, membuat Haewon-mek sampai-sampai mengungkap rahasia adik Jahung yang gak bisa sampai ke tempat ini alias alam baka ini karena menjadi arwah gentayangan di dunia manusia. Akhirnya dari sini Jahung tahu bahwa kejadian runtuhnya lembah es dan kejadian lain yang menggemparkan perjalanannya di alam baka ini adalah gara-gara memang adiknya sudah mati dan menjadi arwah gentayangan, sehingga nanti akan membuatnya kesulitan menghadapi persidangan di neraka ini. Bahkan saat ini kereta gantung yang mereka bertiga tumpangi tiba-tiba bermasalah hingga menyebabkan mereka bertiga terancam jatuh ke bawah. Di sini malah Jahung yang menjadi penolong. Sejak dia tahu kebenaran tentang adiknya, dia jadi ngebet pengen cepat bereinkarnasi agar bisa segera menemui ibunya meski cuma dalam alam mimpi. Setelah semua ketegangan kecil itu, Haewon-mek pergi menyusul Ganglim ke alam dunia. Terjadi perdebatan antara Ganglim dan Haewon-mek gara-gara Ganglim yang terlalu ikut campur urusan dunia manusia, di mana dia sebenarnya ingin Su-hong mendapatkan keadilan di dunia ini. Selain itu, dia berharap orang-orang dan ibu Su-hong mengetahui keberadaan mayat Su-hong yang tak lain adalah adik dari Jahung. Padahal tugasnya sebagai pelindung seharusnya hanya tinggal membakar mayatnya hingga arwahnya lenyap. Akhirnya Haewon-mek yang udah gak tahan langsung mengeluarkan jurusnya untuk membakar mayat Su-hong, tapi dihadang oleh Ganglim. Kemudian Ganglim menyuruh Haewon-mek untuk kembali ke alam akhirat, sementara Ganglim yang akan mengurus arwah gentayangan Su-hong. Setelah itu Haewon-mek yang sudah kembali dari dunia manusia melewati tempat yang disebut lintasan langit bersama Dokchun dan Jahung tentunya. Tempat ini adalah bagian dari surga, di mana setelah melewati ini mereka akan sampai di neraka pengkhianatan. Dan hukuman di sini diperuntukkan bagi orang-orang yang semasa hidupnya suka berkhianat dengan dikurung dalam sebuah cermin dan hancur setelahnya. Penguasa neraka ini adalah sosok yang cantik dan sangat membenci pengkhianatan, kecuali jika pengkhianatan itu adalah sebuah alasan untuk sebuah kebaikan. Artinya dia hanya akan memaafkan pengkhianatan yang indah. Tapi untuk yang kedua kalinya, Jahung tidak akan disidang di neraka ini karena dia adalah arwah mulia yang penuh dengan kejujuran.
Sementara itu di ruangan Letnan Park, Donghyun diberi uang untuk cuti selama 3 hari agar ekspresi anehnya tidak membuat kecurigaan. Pasalnya, rasa bersalah Donghyun tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dalam hatinya, dan Letnan Park khawatir dia akan berkata jujur saat diinterogasi. Saat itu arwah gentayangan Suhong mendatangi mereka, tapi segera pergi setelah Gang Lim datang. Akhirnya setelah itu Donghyun benar-benar libur selama 3 hari. Dengan santuy-santuy seleteng, dia masuk ke sebuah klub malam untuk menghilangkan stresnya, diikuti juga oleh Gang Lim. Dalam gemerlap orang-orang yang sedang bergoyang dumang, arwah gentayangan Suhong ternyata sudah berada di atas lampu disko yang kemudian langsung lari dikejar oleh Gang Lim. Dengan pedang pusaka Gang Lim, akhirnya arwah Suhong berhasil dilumpuhkan. Tapi bukannya langsung dilenyapkan, Gang Lim malah memberinya sebuah tawaran untuk mereinkarnasinya jika Suhong mau menuruti perintah Gang Lim. Karena Suhong bingung kenapa harus mematuhinya, akhirnya Gang Lim menceritakan bahwa saudaranya yang bernama Jahung sedang kesulitan di alam akhirat karena dirinya yang menjadi arwah gentayangan. Dengan ekspresi marah, Suhong malah menceritakan bahwa kakaknya itu sudah meninggalkan rumah selama 15 tahun hingga akhirnya Suhong dan ibunya hanya mendapatinya sudah menjadi mayat alias sudah mati. Di sini diketahui bahwa Suhong bukan mati karena tembakan dari Donghyun, tapi karena dia dikubur hidup-hidup dengan rasa sakit yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sehingga meskipun di dunia dia sangat respek dan baik terhadap Donghyun, tapi setelah menjadi arwah dirinya menjadi sangat murka karena merasa kesakitan hingga dia menjadi arwah gentayangan yang akan selalu menghantui Donghyun dan Letnan Park. Ternyata hal itu juga mempengaruhi psikologi Gang Lim, di mana sekilas ingatannya menggambarkan kejadian di masa lalu, masa di mana posisinya sama persis seperti Donghyun dan Letnan Park yang mengubur hidup-hidup Suhong. Mungkin ini salah satu alasan kuat Gang Lim bersikeras untuk membawa Suhong dalam keadaan utuh tanpa melenyapkannya. Kemudian perasaan dendam yang amat sangat dalam dari Suhong membuatnya mengeluarkan kekuatan yang sangat besar dan dahsyat hingga membuat listrik di seluruh kota mati. Di waktu yang sama, Donghyun menemui Letnan Park di apartemennya, di mana dia ternyata mempunyai seorang istri yang sedang hamil. Di sini Donghyun mengungkapkan isi hatinya yang masih saja nggak bisa melepaskan rasa bersalahnya kepada orang yang sangat baik kepadanya karena tanpa sengaja telah membuat situasi seperti sekarang ini. Situasi yang juga membawa Letnan Park hingga terjadi penguburan Suhong secara diam-diam. Kemudian setelah semua yang terjadi dalam upaya penangkapan arwah Suhong, Gang Lim kembali ke alam akhirat. Dia menceritakan apa yang dia dapat dari arwah Suhong bahwa Jahung ternyata selama 15 tahun tidak pernah sekalipun pulang ke rumahnya setelah lulus SMA, meski setelah bekerja dia selalu mengirim uang kepada ibu dan adiknya. Di sini Jahung memohon kepada mereka bertiga agar jangan mengeksekusi adiknya dan juga memohon agar adiknya bisa direinkarnasi juga. Rasa sayangnya kepada adiknya membuatnya menangis di depan mereka agar adiknya bisa diselamatkan. Akhirnya Gang Lim kembali lagi ke dunia manusia untuk mencari arwah Suhong, yang mana kebetulan di rumah Suhong ada Donghyun yang sedikit teler karena miras. Dia mendatangi rumah Suhong dan melemparkan sebuah kertas ke dalam rumah itu sambil lalu kabur dengan meneriakkan namanya yang akan bunuh diri setelah ini. Ternyata kertas itu adalah sebuah peta yang menunjukkan keberadaan mayat Suhong dikubur, dan tepat di belakang ibunya ada arwah Suhong yang ternyata juga melihat apa yang dilakukan oleh Donghyun. Selanjutnya Gang Lim mengikuti Donghyun yang akan melakukan bunuh diri, dan saat dia benar-benar menggantung lehernya, tiba-tiba dari belakang ada arwah Suhong yang tiba-tiba muncul dan meminta Gang Lim untuk menyelamatkannya, dan sebagai gantinya Suhong akan melakukan semua yang diminta oleh Gang Lim. Namun hal itu akan melanggar aturan alam akhirat. Akhirnya dengan perasaan campur aduk antara ingin menyelamatkan Suhong dan perasaan masa lalunya, dia pun memotong tali yang menggantung Donghyun. Tak hanya itu, Gang Lim bahkan menelpon ambulan untuk datang ke tempat itu untuk melakukan pertolongan kepada Donghyun yang sedang dalam keadaan sekarat. Sebelum pergi, Suhong masih memohon kepada Gang Lim untuk membantunya berkomunikasi dengan Donghyun, meski lagi-lagi itu adalah sebuah pelanggaran aturan alam akhirat.
Dalam komunikasi lewat perantara Gang Lim, Su-hong menyampaikan kepada Dong-yeon agar berjanji untuk melupakan kejadian di masa lalu dan hidup dengan damai dan tenang. Tak lama kemudian, ambulan yang ditelepon oleh Gang Lim datang bersama dengan beberapa prajurit tentara termasuk Letnan Park yang semakin merasa kesal dengan ulah Dong-yeon. Setelah itu Su-hong malah ingin kabur tapi langsung dihentikan oleh Gang Lim. Ya, akhirnya dia pun mengikuti Gang Lim. Bersamaan dengan itu, di alam akhirat, Ja-hung bersama dua pelindungnya yaitu Dok-chun dan Haewon-mek akan menuju neraka selanjutnya, yaitu neraka kekerasan, di mana untuk masuk ke sana mereka harus melewati pintunya, yaitu sebuah jurang yang disebut lubang hisab. Kedalaman lubang untuk sampai ke neraka kekerasan tergantung kejahatan yang dilakukan seorang arwah. Semakin besar dosa yang dilakukan, maka akan semakin dalam juga lubang yang harus dilewati. Tapi untuk Ja-hung yang masuk dalam kategori arwah mulia, maka lubang itu nggak akan terlalu dalam. Kemudian Haewon-mek mendorong Ja-hung ke dalam, yang kemudian disusul olehnya dan Dok-chun. Normalnya mereka akan dengan mudah melayang menuju ke neraka kekerasan. Tapi karena di dunia manusia Gang Lim melakukan pelanggaran, apalagi menyangkut keluarga Ja-hung, maka mereka bertiga tiba-tiba jatuh tak beraturan ke bawah. Bahkan malah Ja-hung yang menyelamatkan Dok-chun yang juga terjatuh tanpa arah. Setelah beberapa saat, akhirnya keadaan kembali normal dan akhirnya mereka sampai juga di neraka kekerasan, di mana di sana sudah ada penguasa neraka kekerasan ini dan juga dua jaksa penuntut seperti biasanya. Di neraka ini tak berjalan dengan mulus karena Ja-hung ternyata pernah melakukan kekerasan kepada adiknya 15 tahun yang lalu. Dia memukul adiknya tanpa ampun di depan ibunya yang sedang sakit dan kemudian pergi dari rumahnya selama 15 tahun tanpa sekalipun menginjakan kakinya lagi di rumahnya. Nah, dua jaksa ini malah semakin bersemangat memojokkan Ja-hung atas dosa ini dan Ja-hung emang gak bisa mengelak lagi karena memang begitulah kejadiannya. Bahkan Dok-chun dan Haewon-mek gak bisa melakukan pembelaan atas bukti yang sudah ada itu. Dan bersamaan dengan bahagianya dua jaksa itu, penyiksaan kepada Ja-hung mulai dilakukan. Saat terdesak itulah Haewon-mek memanggil Gang Lim, sang kapten yang sedang bersama arwah Su-hong yang saat itu bisa melihat kakaknya yang berada di neraka. Melihat kejadian yang tak terkendali di neraka membuat Gang Lim menyuruh Dok-chun untuk memohon kepada penguasa neraka kekerasan untuk melakukan sidang gabungan di neraka terakhir yang nantinya akan menumpukan semua tanggungan Ja-hung yang ada di neraka ini ke neraka selanjutnya. Hal ini sebenarnya tidak disetujui oleh Haewon-mek karena menurutnya mending nyerah aja untuk kasus kali ini daripada repot dan bahkan bisa menggagalkan reinkarnasinya. Tapi Dok-chun tetap memohon kepada penguasa neraka kekerasan yang akan segera mengetok palu tanda hukuman Ja-hung akan benar-benar dijatuhkan untuk melakukan sidang gabungan di neraka terakhir, di mana nantinya jika Ja-hung kemudian dinyatakan bersalah pada persidangan selanjutnya, maka hukumannya akan double. Tak hanya itu, Dok-chun juga mempertaruhkan hak istimewa para pelindung. Di antaranya adalah hak untuk bereinkarnasi, yang mana hal itu yang menjadi tujuan Haewon-mek dan yang lainnya selama hampir 1000 tahun. Akhirnya, penguasa neraka kekerasan menyetujui permintaan dari Dok-chun dan disambut gembira oleh dua jaksa yang sangat mantap akan memenangkan persidangan. Di sisi lain, saat arwah Su-hong yang sudah kembali ke bentuk semula dan bersiap akan pergi ke alam akhirat, ternyata malah Gang Lim mengajak ke barak atau tempat kemiliteran terlebih dahulu untuk memastikan sesuatu. Di saat yang bersamaan, ternyata ibu Su-hong juga sedang naik bis menuju ke barak untuk mencari sang anak tercinta. Dalam perjalanan menuju barak, Su-hong yang sebelumnya melihat sang kakak kesulitan di neraka kekerasan akhirnya menceritakan kejadian kekerasan yang terjadi kepada Su-hong 15 tahun yang lalu kepada Gang Lim. Meski Gang Lim tidak ingin mendengarnya sekarang karena dia harus buru-buru menuju barak. Dan akhirnya Su-hong tetap bercerita, di mana 15 tahun yang lalu saat keluarga Su-hong sedang mengalami keadaan yang sangat melarat dalam jurang kemiskinan. Belum lagi Su-hong dan kakaknya hanya punya orang tua tunggal. Parahnya lagi, orang tua tunggal yang tak lain adalah ibunya malah terserang kanker ganas dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada malam itu, Su-hong terbangun dari tidurnya dan melihat sang kakak gemetaran berada di sebelah ibunya yang terbaring gak berdaya. Ternyata Ja-hung sedang berpikir keras, berperang dengan batinnya untuk membunuh sang ibu tercinta. Melihat hal itu, Su-hong menyuruh kakaknya untuk tidak melakukan hal itu dan Ja-hung akhirnya memukul Su-hong dengan membabi buta.
Itulah cerita dari Suhong. Sementara itu di alam akhirat, Jahung dan dua pelindungnya sudah sampai di gurun pasir yang disebut gurun abadi untuk menuju neraka terakhir, yaitu neraka kekeluargaan. Dalam perjalanan ini, Jahung juga sekalian menceritakan kronologi kekerasan yang dia lakukan terhadap adiknya 15 tahun yang lalu, sama seperti apa yang diceritakan oleh Suhong kepada Ganglim. Cuma ada sisi lain yang akan diceritakan oleh Jahung, yaitu sebenarnya di malam itu Jahung bukan hanya berencana membunuh ibunya, tapi adik dan juga dirinya sendiri karena sudah merasa kasihan kepada keluarganya yang sudah gak ada harapan lagi untuk bertahan hidup. Dokchun yang dari tadi mendengarkan cerita mengharukan Jahung tak berhenti meneteskan air matanya. Akhirnya karena rencananya gagal untuk melakukan pembunuhan itu, Jahung pun minggat dari rumahnya dan mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk ibu dan adiknya selama 15 tahun terakhir hingga nafas terakhirnya. Kisah itu bahkan membuat Hyeonmae gak kuasa menahan kucuran air matanya. Di barak atau tempat pelatihan militer, sang ibu yang rindu kepada anak tercintanya dengan tanpa malu menyandang papan yang bertuliskan seorang ibu yang ingin bertemu dengan anaknya yang bernama Kim Suhong, karena memang sang ibu adalah seorang tunawicara atau bisu. Dia terus berjalan menembus masuk ke dalam tanpa menghiraukan dua tentara yang menjaga gerbang. Disinilah arwah Suhong dan Ganglim melihat sang ibu dengan heran, kenapa kok bisa sampai ke tempat ini. Tapi Suhong hanya bisa memandangi ibunya yang sudah tua dengan linangan air mata, dengan kesedihan yang mendalam ingin bertemu dengan sang anak tercinta yang ternyata sudah meninggal tanpa dia ketahui. Kemudian Letnan Park menghampirinya dan langsung memperlakukan sang ibu dengan kasar. Apalagi saat sang ibu memberikan sebuah peta yang diberikan oleh Dong Yeon yang memberitahu lokasi mayat Suhong, membuat Letnan Park semakin marah sekaligus ketakutan hingga semakin memperlakukan sang ibu yang sudah tua renta itu dengan kasar sehingga membuatnya pingsan. Dan hal yang paling parah adalah arwah Suhong gak bisa lagi menahan amarahnya kepada Letnan Park yang telah memperlakukan ibunya seperti itu. Arwah Suhong berubah kembali ke model arwah gentayangan dengan kekuatan yang tak terbendung hingga ikatan yang dibuat oleh Ganglim lepas dan akhirnya dia tanpa sadar membuat angin tornado. Kemarahan Suhong ternyata berpengaruh pada alam akhirat, di mana Hyeonmae kewalahan menghadapi para iblis neraka yang mulai bermunculan. Bahkan di alam akhirat juga mengalami badai yang sama seperti yang terjadi di dunia manusia. Badai itu menghancurkan beberapa benda di sekitarnya yang bahkan Ganglim gak mampu menghentikannya. Badai tornado itu dengan mudah menyapu habis orang-orang yang berada di dekatnya. Tapi dengan terpaksa Ganglim harus menyelamatkan mereka semua dengan mengesampingkan aturan alam akhirat yang mengharamkan seorang pelindung ikut campur dalam urusan dunia manusia. Letnan Park yang akan kabur juga terjebak dalam dahsyatnya badai yang dibuat oleh Suhong itu, dan lagi-lagi Ganglim menyelamatkannya. Tapi ternyata dia kewalahan menghadapi kekuatan sebesar itu hingga akhirnya Ganglim berteriak minta tolong dan turunlah Hyeonmae dari alam akhirat untuk membantu Ganglim menyelamatkan Letnan Park. Konsekuensinya adalah Jahung terhisap ke dalam pasir di gurun abadi. Karena hal itu, Dokchun berteriak dengan sangat kencang hingga terdengar ke dunia manusia yang tanpa sengaja terhubung melalui sebuah portal yang tak sengaja terbentuk. Dengan begitu, Suhong langsung bisa melihat kondisi sang kakak yang mengalami kesulitan gara-gara ulahnya. Akhirnya Suhong mulai tenang dan saat itu juga diikat kembali oleh Ganglim. Tak lama kemudian muncul dari dalam pasir sesuatu yang ternyata adalah neraka terakhir, yaitu neraka kekeluargaan yang juga bisa dilihat oleh Ganglim, Hyeonmae dan juga Suhong dari dunia manusia melalui portal yang belum tertutup. Di neraka ini Jahung disambut oleh sang raja neraka, yaitu Raja Yomra beserta dua pengawalnya, dan tak lupa juga dua jaksa penuntut yang selalu hadir di persidangan. Baru sebentar saja Raja Yomra langsung memvonis Jahung bersalah dengan membacakan beberapa dosa yang dibuat oleh Jahung yang berkaitan dengan keluarganya, yaitu percobaan pembunuhan terhadap ibunya dan kekerasan yang dilakukan kepada adiknya. Tapi pembacaan itu sambil disela oleh Dokchun yang dengan sangat memaksa untuk mengutarakan pembelaannya atas Jahung, hingga apa yang dilakukan Dokchun itu dianggap penghinaan terhadap Raja Yomra.
Meski begitu, Dokchun tetap bersikeras membela Jahung, yang mana dia sudah mengetahui semua masa lalu Jahung dengan sangat detail dan jelas, termasuk motif kejahatan yang dilakukan oleh Jahung. Dengan menangis terseduh-seduh, Dokchun menganggap bahwa tuduhan kepada Jahung kurang berdasar karena sesungguhnya Jahung itu murni baik dan semua yang dia lakukan karena rasa sayangnya yang sangat besar kepada sang ibu dan adiknya. Setelah itu, Raja Yomra mengeluarkan cermin karma yang menggambarkan kisah Jahung 15 tahun yang lalu dari sisi sang ibu, di mana saat Jahung ingin membunuhnya dan juga memukul adiknya, sang ibu ternyata mengetahui semuanya. Tapi dia hanya bisa menangis dan pasrah dengan keadaan. Dia merasa mungkin dengan kematiannya akan memungkinkan anak-anaknya untuk hidup dengan nyaman tanpa dia yang akan menjadi beban mereka. Ibunya tahu tentang semua kejadian 15 tahun itu. Cuma sebagai seorang ibu yang serba kekurangan, dia nggak bisa berbuat banyak. Meskipun semua itu membuat sang ibu merintih kesakitan melihat anak-anaknya tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Mengetahui semua kenyataan itu, Jahung tak henti-hentinya mengeluarkan air matanya dengan perasaan hancur karena orang yang sangat dia sayangi ternyata menahan sakit sedalam itu selama hidupnya. Begitulah seorang ibu, gak akan pernah menampakkan kesedihannya kepada sang anak walaupun menanggung beban yang sangat berat. Selalu menunggu sang anak kembali ke rumah meski tanpa membawa apa-apa. Jahung semakin keras menangis dan siap menerima hukuman apa saja terhadap dirinya. Tapi apalah daya, sudah bukan waktunya untuk meminta maaf. Setelah itu, dua jaksa akan membacakan vonis terhadap Jahung dan selesai sudah perjuangan Ganglim, Hwonmek dan juga Dokchun. Mereka juga akan kehilangan hak istimewa sebagai pelindung dan gak ada harapan lagi untuk bisa bereinkarnasi. Namun saat pembacaan vonis sedang berlangsung, tiba-tiba ada yang tak terduga. Dari cermin karma terdengar suara yang lumayan keras memanggil ibu. 김자훈! 빨리 일어나봐. 현몽이다. 꿈에 나타났어. Ternyata itu adalah kunjungan mimpi yang hanya akan bisa diberikan kepada arwah yang akan melakukan reinkarnasi. Ganglim menggunakan kekuatannya untuk memasukkan Suhong, adik dari Jahung, ke dalam mimpi ibunya. Di sana, Suhong berpakaian seorang hakim yang menandakan dia sukses dalam pendidikannya. Bahkan Ganglim dan Hwonmek juga ikut hadir dalam mimpi itu. Di sini Suhong hanya ingin menyampaikan salam perpisahan kepada ibunya karena setelah ini dia tidak akan bertemu kembali dengannya. Suhong memberitahu ibunya jangan mencarinya lagi di markas militer. Dengan isakan tangis bercucuran air mata, Suhong sedikit mengenang masa-masa sulitnya saat dia masih kecil bersama ibunya, di mana dia waktu itu mengalami gizi buruk sedangkan ibunya terbaring sakit. Saat itu Jahung malah berencana membunuhnya dan Suhong hingga dia pergi dari rumahnya karena merasa bersalah dan bekerja banting tulang siang malam untuk membiayai hidupnya dan juga Suhong. Semua orang terharu melihat percakapan itu dan tiba-tiba ibunya menyebut nama Suhong. Untuk pertama kalinya Suhong mendengarkan sang ibu mengeluarkan suaranya hingga membuatnya makin bercucuran air mata. Bahkan sang ibu meminta maaf kepada Suhong sekaligus Jahong karena merasa tidak memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Pelukan terakhir Suhong dan ibunya tak kuasa membuat semua mata meneteskan air mata. Itulah ungkapan terakhir yang didengar oleh Jahung dari mulut ibu tercinta. Semua manusia hidup dengan dosa, hanya sedikit yang punya keberanian untuk memohon ampun, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar dimaafkan. Itulah pernyataan terakhir dari Raja Yomra setelah menyaksikan sendiri suara hati ibu dari Jahung hingga dia merobek surat yang berisi vonis terhadap Jahung dan membuatnya memutuskan bahwa Jahung tidak bersalah atas semua tuduhan. Sesuai dengan hukum alam baka pasal 1 ayat 1 bahwa sebuah dosa yang telah dimaafkan di dunia manusia tidak akan didakwa di alam akhirat. Dan pada akhirnya Jahung langsung mendapatkan hak bereinkarnasi dan para pelindung kembali mendapatkan hak istimewa mereka. Sebelum pergi bereinkarnasi, Jahung berpamitan kepada Dokchun yang juga senang melihat akhir yang bahagia ini meski matanya tak henti-hentinya meneteskan air mata. Bahkan dua jaksa yang suka nuntut itu menangis melihat fenomena yang mengharukan ini.
Setelah itu ada pekerjaan baru yang menanti para pelindung, yaitu membawa adik Jahung yang bernama Suhong ke alam akhirat. Dan ternyata Suhong juga mendapatkan predikat sebagai arwah mulia. Meski begitu, Hewon Mek malah tidak bisa menerimanya karena apa yang sudah diperbuat oleh Suhong tidak bisa dimaafkan. Bahkan status sebelumnya sebagai arwah gentayangan seharusnya tidak bisa membuatnya masuk melewati gerbang alam akhirat. Tapi Gang Lim yang sedikit mengingat masa lalunya setiap kali menatap Hewon Mek dengan santuy mengatakan akan langsung membawa arwah Suhong ke neraka tertinggi untuk langsung bertemu dengan Yomra. Nampaknya ada tujuan lain dari Gang Lim dalam misi kali ini. Beberapa hari setelahnya, sang ibu yang berada di rumah sakit menerima paket yang ternyata kurirnya adalah Gang Lim. Yang mana saat dia akan keluar dari rumah sakit, ada kakek tua yang sebelumnya pernah melihat Gang Lim saat mengejar arwah gentayangannya Suhong. Kali ini dia kembali melihat Gang Lim, padahal orang lain gak ada yang bisa melihatnya. Saat sang ibu kembali ke rumah, dia membuka isi paket yang ternyata isinya adalah penanak nasi. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang ada di dalamnya, yaitu sebuah surat dari Jahung. Surat asli yang menceritakan kehidupan asli Jahung selama bekerja, yang tak sama seperti cerita dari surat-surat palsu yang dikirim olehnya. Dalam surat itu, Jahung juga meminta maaf kepada sang ibu karena surat-surat sebelumnya merupakan surat palsu. Ibunya membaca surat itu dengan penuh haru dan bahagia. Saat ini Gang Lim merasa penasaran kenapa dia tidak dihukum, padahal pelanggaran yang dia lakukan banyak dan yang paling parah adalah ikut campur di dunia manusia. Apakah memang Raja Yomra sedang mengujinya atau bagaimana? Gang Lim pun gak tahu. Di gurun abadi ini, Gang Lim dan dua bawahannya akan mulai mendampingi Suhong di berbagai persidangan akhirat. Dan dia akan menjadi arwah ke-49 sekaligus arwah terakhir yang akan mereka dampingi. Karena setelah berhasil membuat Suhong reinkarnasi, maka mereka bertiga juga akan bereinkarnasi. Namun sebelum itu, mereka harus bertarung menghadapi para iblis neraka yang ada di depan mereka. Terima kasih para jeruk lovers yang mantap yang masih bisa hadir bertandang ke channel ini. Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan selamat dunia akhirat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 허춘삼 골칫덩어리 성주 신이냐? 근데 왜 자꾸 말